seperti itu. Makanya dalam keluarga ayah ibunya sakit apa, anaknya sakitnya apa juga nggak ketemu karena memang sifatnya beda. Tapi kalau memang satu ayahnya kena gula, ibunya enggak, anaknya ada yang kena gula, maunya anaknya 4, yang 2 kena gula, 2 enggak, karena yang 2 kayak bapaknya, yang 2 kayak ibunya, kan gitu. Seperti itu. Jadi itu bukan penyakit turunan, enggak. Jadi kalau yang itu maksudnya enggak, itu tetap sifat aja. Penyakit itu enggak nurun. Kalau penyakit nurun itu Allah dolim nanti. Enggak, penyakit enggak nurun. Kalau seandainya Ustaz, misalnya ada bapaknya sakit gula nih, nah anaknya tahu nih ilmu seperti ini, maka dia berusaha sifatnya nggak seperti sifat bapaknya itu bisa Ustaz? Insya Allah bisa. Kayak Haji J ini, kan saya kenal Haji J. Lah kalau tipe Haji J ini bukan tipe orang nak gula. Bukan mau ngalah mulu kan gitu ya. Tipenya itu malah tensinya rendah kan gitu ya. Seperti itu Ji. Nah, untuk jadi tensinya normal itu loh yang penting. Jadi kalau memang bapaknya kena gula dia tidak, ya harus keluar dari garis genetik yang memang bisa menjadikan penyakit itu muncul. Jadi keluar dari situ menjadi normal aja, orang muslim normal aja. Kalau mau marah istighfar, seperti itu kan normal ya, normal baik sih. Belajar semuanya. Nah, insya Allah dari situlah kita nanti dianggap oleh Allah Ta'ala itu mengikuti akhlak Rasul, mengikuti akhlak Rasul. Jadi nggak mau marah, kalau bicara juga lemah lembut, kalau ditolimi dimaafkan orangnya, kalau ditolimi didoakan agar orang tersebut itu diampuni dosanya atau diberi hidayah akan menjadi seorang soleh atau solehah atau diselamatkan. Itu doa-doa yang baik itu kan cara-cara Allah, dan itu juga dikerjakan oleh Rasul. Nah kita enggak. Nah, kita amati di YouTube itu kan banyak ejek-ejekan, itu kan lucu. Ini orang muslim ejek-ejekan ngapain gitu loh. Merasa benar ya sudah nggak apa-apa, kalau besok itu dia kena gula ya begitu itu karena merasa pandai. Dan nggak apa-apa, kita cari aman di hadapan Allah itu ya. Kita memaafkan lah istilahnya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak nih penjelasannya pada kita ya Ji ya. Serem-serem penyakitnya. Iya, tapi yang jelas tobat itu penting. Makanya ayat-ayat tobat itu kan banyak ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, itu jelas sekali. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, itu. Dan banyak sekali ayat-ayat tobat bahwa sebenarnya Allah itu menyuruh kita loh untuk tobat terus menerus. Tapi kalau memang ya merasa ilmu agama kita tinggi sehingga pada waktu kita istighfar itu hanya astagfirullah gitu aja, ya nggak dapet itu. Walaupun ilmu agama kita tinggi, tapi kalau cara mohon ampunnya kepada Allah Ta'ala itu seperti itu, ya nggak dapet. Ada teman saya kiai, hobinya sakit ya, saya tahu. Punya pesantren, saya nggak mau ngomong, tapi ya kalau saya jawab di sini langsung tahu kok namanya, langsung tahu karena beliau sering wira-wiri di TV. Teman saya kalau sakit telepon ke saya, bagaimana Ustadz ini, saya kasih nasihat, ini loh kiai gini. Seperti itu, dan saya memberikan nasihat karena memang harus seperti itu. Banyak walaupun ilmu agamanya tinggi, tapi kalau memang akhlaknya kurang ya tetap akan dihantam oleh penyakit. Kalau akhlaknya kurang kemudian masuk nisab, dihantam oleh penyakit atas izin Allah. Siapapun orang yang non muslim atau kafir, maupun orang muslim biasa, maupun orang muslim sedang atau orang muslim yang kelihatannya soleh, tetap dihajar dengan penyakit. Karena itu cara Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Patung, taubat itu kan sangat penting. Apalagi kalau tahu apa yang menyebabkan penyakit itu sehingga kita bisa detail taubatnya. Nah, mungkin YouTube kita ini kan sering dosa yang menyebabkan penyakit. Apakah itu dalam rangka memberikan pencerahan ke umat Ustaz ya? Insya Allah seperti itu, karena saya ngamati, jadi orang-orang muslim itu merasa dirinya tidak pernah salah. Banyak yang seperti itu, banyak.
banyak sekali. Kalau sudah jatuh, sakit, nah baru dia mulai cari-cari salah saya apa. Kalau sehat nggak mungkin. Ada teman saya, dia mengajari kalau antum sakit baca ini pasti sembuh, antum sakit baca ini pasti sembuh, antum ingin rezeki baca ini pasti kaya. Suatu ketika beliau sakit, teman saya tersebut sakit. Ya dia pasti doa dengan doa yang dia omongin seperti itu. Tapi hasilnya ya memang benar, dia meninggal. Nggak bisa seperti itu. Kepastian itu milik Allah, bukan milik manusia. Nggak bisa kita itu walaupun tahu agama memastikan bahwa itu sembuh. Nggak, seperti kasus kanker ini. Kenapa saya ceritakan ini? Karena saya ada kasus dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Banyak diberi kesembuhan, banyak. Kalau yang nurut, alhamdulillah diberi kesembuhan. Kalau nggak nurut ya, walau alam ya, saya nggak tahu. Kalau nggak nurut, karena saya mengajak kembali ke jalan Allah Ta'ala, ya tobatnya, ya perilakunya harus mencontoh Rasul. Kalau nurut, insya Allah banyak kok yang sudah membuktikan ceritanya. Ada juga saya kenal dari orang. Dia bilang, dan banyak itu kalau di jalan itu, Ustadz saya dulu sakit ini, setelah saya dengar YouTube Ustadz, saya mencoba mengamalkan, berubah, taubat, minta maaf, kok bisa hilang beneran ya? Ya alhamdulillah, itulah namanya hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, dan banyak cerita seperti itu. Nah ini tadi Haji cerita seperti itu ya, karena saya mengajak orang-orang muslim itu faham siapa dirinya. Jangan merasa tidak pernah punya salah. Kita manusia muslim, anak-anak Adam, anak cucu Adam ini pasti masih punya salah, pasti. Makanya kita harus berubah, kita contoh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita taat menjalankan ibadah-ibadahnya, ketaatan Rasul dalam berakhlak yang baik itu kita contoh, bukan kita contoh hanya kita pikirin, kerjain. Yang paling dekat mana kita belajar untuk diri sendiri, kita mengaji untuk diri kita sendiri. Kemudian kalau kita sudah mulai paham, ngerti, kerjakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ayo ajarkan kepada istri, ayo ajarkan pada anak-anak kita. Karena kita basicnya sudah menjalankan, kemudian kita juga merasa bahwa saya mulai saat ini belajar mendidik istri dan anak-anak saya. Karena kita sudah mengerjakan, insya Allah kita tidak masuk dalam salah satu firman Allah Ta'ala. Apa firmannya? Kabura matan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Nah itu Allah marah. Allah marah itu nggak cuma ke kita. Kalau kita itu pandai masalah agama, pandai tapi kita belum mengerjakan, kita hanya mengerjakan sholat saja, kita hanya mengerjakan puasa saja, kita mengerjakan ini, akhlak-akhlak yang lain juga belum. Kita bisa cerita tentang pekerjaan padahal kita belum pernah bekerja. Nah itu juga bisa dikatakan dosa nanti karena dia nggak pernah ngalamin. Nggak bisa seperti itu, dia harus bekerja dulu sehingga dia tidak dinilai marah nanti Allah pada dia. Ini harus kita ketahui. Mamanya saya hanya cuma dakwah aja, saya nggak pernah kerja, saya tahunya dakwah. Bisa ngomong, oh rezeki kamu itu nanti bisa ini kalau kamu begini loh, dia aja belum tahu, belum pernah bekerja, kamu rezekinya itu digampangkan Allah, bagaimana itu? Nah itu kan sama aja bodohin orang lain sebenarnya. Karena imam ini begini, imam ini jangan ngomong seperti itu, kerja dulu. Karena Quran itu kabura matan indallahi an taqulu ma la taf'alun, itu bukan ayat itu untuk imam itu, untuk imam itu. Enggak, itu untuk kita. Untuk kita sebenarnya. Makanya kalau nggak kerja hati-hati ngomong seperti itu. Jangan ngomong kalau rezeki ini gampang, ini gampang. Oh, nggak taunya udah kerja belum? Rezekimu lancar nggak? Saya cuma dakwah. Loh kan nggak bisa. Gak bisa, tidak ada buktinya sama sekali, hanya nyuruh. Nanti sama seperti teman saya yang tadi. Teman saya bilang, antum kalau sakit baca ini pasti sembuh. Antum kalau nggak punya uang baca ini, rezeki ngalir. Antum kalau punya hutang baca ini, hutang lunas. Gimana caranya? Wong dia sendiri juga nggak bekerja, nggak ngerti. Nah akhirnya pada saat dia itu sakit, dia pasti baca itu. Barangkali dalam sakit itu ratusan sehari ya. Tapi akhirnya Allah nggak ngizinkan dia sembuh. Karena apa? Barangkali menurut saya, subjektif saya,
itu jamaahnya beliau itu agar belajar bahwa dia yang ngasih kamu seperti itu, dia sakit membacain nggak akan bisa sembuh. Itu kan pelajaran dari Allah Ta'ala. Nggak mau tahu itu orang Indonesia atau orang Afrika atau orang Arab atau orang Mesir, nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Ya, ketakwaan itu benar-benar harus difahami. Kalau Rasul tidak mengerjakan, kita belajar untuk tidak. Belajar untuk tidak. Kalau dikerjakan, ayo kerjakan. Oh, akhlak Rasul itu banyak kok. Banyak sekali akhlak Rasul yang belum pernah disampaikan atau jarang ya, tepatnya itu jarang sekali disampaikan. Bagaimana Rasul dengan istrinya, bagaimana Rasul dengan anak atau dengan cucunya, kita hanya sekedar mendengar. Tapi pada saat kita punya istri, punya anak, baru itu keteteran, walaupun ilmunya tahu di sini. Nah, itu Allah itu marah. Ya, Allah itu marah. Jadi ayat tersebut akan mengenai kita. Kalau itu kita lakukan terus, ya kita kena dosa. Nah, kalau itu kita tidak pernah mohon ampun tentang itu, ya besok di neraka pasti akan dimasuk. Kalau besok di akhirat pasti akan dimasukkan neraka. Kalaupun nanti ditimbang, dilihat, oh kan ada hisab nanti di akhirat. Iya, yang dihisab kan dilihat. Amal baik tapi hobinya ujub, riak, sombong, selesai ya, udah nggak ada amal baik. Nah, makanya di sini ayo kita belajar serius. Seperti kanker darah tersebut harus taubat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah, kemudian mohon ampun kepada orang tua yang kita itu marah kepada si beliau, terus kemudian mohon diberi kesembuhan anak yang sakit, terus setiap hari minta maaf sama orang tua, tiap hari minta maaf sama orang tua. Kalimatnya jelas, Bapak, Ibu, jika selama ini aku sering menyimpan marah dan marah pada Bapak, jika itu dosa di hadapan Allah, dan pada saat saya marah, saya melontarkan kalimat-kalimat merasa diri saya itu benar, jika itu dosa di hadapan Allah, Bapak, hari ini aku, putrimu atau anakmu meminta maaf sama Bapak lillahi ta'ala. Jelas, lakukan itu terus-menerus setiap hari dengan kalimat yang jelas. Itulah yang namanya muhasabah. Jelas, evaluasi itu jelas, bukan astagfirullah, 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 astagfirullah. Enggak cuma itu aja, walaupun itu boleh-boleh. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih lagi Pak Ustadz.